kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kisya dan Kak Vita. Yeay! Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita mulai dengan ice breaking, Kak Kisya? Wow. Udah lama kan kita nggak main nih. Betul sekali, betul. sekali, ya. Kira-kira kayak gimana nih, Kak? Ice breakingnya seru banget nih, Kak. Ya, namanya tebak gambar. Tapi caranya unik, nggak kayak seperti tebak gambar biasa. Oh gitu. Terus gimana nih caranya? Jadi caranya Kak Vita akan gambar nih di punggung Kak Kesya. Sini. Ya. Terus? Gambarnya satu-satu ya, misalnya satu objek gitu ya, teman-teman. Setelah itu Kak Kesya akan gambar di kertas. Oh gitu. Oh. Setelah udah selesai, Kak Kesya tebak itu gambar apa sih? Gitu. Oke, kita coba ya. Aduh, bisa nggak ya? Coba ya teman-teman. Teman-teman boleh siapkan kertas sama spidol ya. Kita main sama-sama. Oke? Oke. Ambil kertas. Iya. Kita mulai. Siap ya, Kak? Oke. Deg-degan, guys. Oke. Yuk teman-teman, kita mulai. Oke. Udah. Kak, tebak. Gambar apa, Kak? Gambar apa? Aku nggak bisa gambar, teman-teman. Kira-kira gini gambar apa ya, teman-teman? Kayak itu. Beruang. Ya, beruang. Oke. Oh, yeay. Gambarnya keren. Nah, teman-teman juga boleh ya main di rumah. Mungkin bisa gambar yang lainnya ya. Karena waktu kita terbatas, jadi kita mulai aja ibadah kita. Oke. Yuk, Kak Kesya. Ya, yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memulai ibadah sekolah minggu di udara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau Memuji Tuhan yang semangat. Semangat. Teman-teman, kita bersama-sama naikkan pujian ini ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
Shalom teman-teman semua, apa kabar saat ini? Kakak yakin kabarnya pasti dalam keadaan baik ya. Baiklah, adik-adik semua, teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, dilipat tangannya semua, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau masih menyertai kami sampai hari ini. Kami ingin supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau ambil alih semua kehadiran kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan belajar tentang firman Tuhan, di mana kali ini kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu ucapan bahagia. Ucapan bahagia kali ini kita akan pelajari, yaitu nomor urut 4. Ucapan bahagia ini adalah ucapan Tuhan Yesus kepada kita semua pada hari ini. Nah, ucapan bahagia yang keempat ini adalah terdapat di dalam kitab Matius 5 ayatnya yang ke-6. Bunyinya adalah sebagai berikut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu ucapan bahagia yang keempat. Tadi kakak katakan bahwa ucapan yang keempat ini, ucapan berbahagia yang keempat ini adalah, sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya adik-adik dan teman-teman semua, urutan dari ucapan bahagia ini yang diajarkan Yesus ini benar-benar sesuai. Jadi kita perlu membuat urutan yang benar sesuai dengan ajaran Yesus. Nah, kalau kita mau berbahagia, pertama-tama kita perlu menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, adik-adik semua, ini adalah merupakan langkah awal bagi kita, bagi orang yang hidupnya berbahagia. Dari keadaan yang miskin di hadapan Allah, kita mempunyai sikap berduka cita akan keadaan kita. Kita menyesali, kita merasa sedih akan keadaan kita yang miskin di hadapan Allah tersebut. Lalu dari keadaan yang berduka cita itu, kita mengembangkan suatu sikap yang lemah lembut, sikap yang rendah hati, dan mau menerima apa saja yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Setelah kita sudah siap menerima apa saja dari Tuhan, kita datang dengan perasaan lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, akan pribadi Yesus, untuk dipuaskan dengan kehadirannya. Kita semua selalu merasa lapar akan makanan, haus akan minuman. Ini merupakan kebutuhan dasar dari semua umat manusia di dunia ini. Baik dia tinggal di Amerika atau Jepang, sampai yang tinggal di kutub sekalipun. Karena ini merupakan kebutuhan dasar, maka kebutuhan ini harus dipenuhi.
Ada orang-orang yang terbaring sakit di rumah sakit, yang tidak punya rasa lapar dan haus karena penyakit yang mereka derita. Namun para dokter harus memberi mereka infus, di mana infus itu adalah makanan cair yang dialirkan ke dalam darah sehingga orang tersebut tetap kuat. Adik-adik, selain manusia memiliki kebutuhan jasmani agar tubuh jasmani mereka tetap kuat dan prima, manusia juga memiliki kebutuhan yang tidak kalah pentingnya, yaitu kebutuhan rohani. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan rohani? Ada yang tahu, adik-adik? Nah, kebutuhan rohani adalah kebutuhan akan kehadiran Tuhan, agar Tuhan selalu dan terus-menerus memimpin kehidupan kita dari sehari ke sehari. Kebutuhan untuk mengetahui lebih banyak tentang Tuhan. Oleh sebab itu, kita senang membaca Alkitab. Kita senang berdoa. Kita selalu mau hadir di kebaktian sekolah minggu atau Champion Kids. Rasa lapar dan haus yang kita ada tidak bisa dipuaskan dengan apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, yang dapat memuaskan kita dari rasa lapar dan haus kita hanya Tuhan Yesus, sehingga kita benar-benar puas dan bahagia. Lalu rasa haus dan lapar akan kebenaran juga diungkapkan oleh seorang raja yang ada di Alkitab yang bernama Raja Daud di dalam Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Juga di Mazmur 48 ayatnya yang 11a. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Apakah setelah kita membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka rasa lapar dan haus kita akan hilang? Oh, ternyata tidak. Justru kalau kita sudah membaca Alkitab seluruhnya, maka rasa haus, rasa lapar itu makin kita rasakan. Sehingga kita akan mengulang kembali membaca Alkitab karena kita mau mengetahui lebih banyak lagi akan kebenaran Tuhan. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Lalu, apakah adik-adik memiliki kerinduan untuk hadir di kebaktian sekolah minggu atau Champion Kids setiap hari Minggu? Ayo. Nah, kerinduan itu begitu besar sehingga walaupun papa dan mama mengajak adik-adik untuk berpiknik, pada hari Minggu, adik-adik akan menolaknya. Kenapa? Karena kerinduan yang adik-adik inginkan belum terpenuhi, yaitu untuk hadir di kebaktian sekolah minggu atau Champion Kids. Kalau adik-adik tidak memiliki kerinduan akan Tuhan, berarti adik-adik belum merasa lapar dan haus akan kebenaran. Jikalau demikian, adik-adik perlu minta dari Tuhan agar diberikan oleh Tuhan rasa lapar dan haus akan kebenaran dalam hati adik-adik. Nah,
Kalau rasa haus dan lapar ini ada di dalam hati adik-adik, maka tidak ada alasan untuk adik-adik tidak menghafalkan ayat hafalan. Ayo adik-adik, siapa yang sudah menghafal ayat hafalan hari ini? Ayo, siapa yang sudah hafal yuk? Ya, jadi kita harus hafal dengan ayat-ayat hafalan yang diberikan kepada kita. Karena apa? Ayat-ayat hafalan itu yang adik-adik hafal harus juga kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga Alkitab yang kita baca harus diterapkan atau dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian harus setia datang di kebaktian sekolah minggu ya, atau Champion Kids. Agar apa? Agar rasa lapar dan haus kita dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari di sekolah minggu. Dan ketika kita hadir setiap saat di kebaktian sekolah minggu, maka kita akan dipuaskan dengan kehadiran Tuhan di sekolah minggu. Maka rasa lapar dan haus kita dapat rasakan semua, dan baik itu waktu adik-adik sedang berdoa di rumah, waktu adik-adik memerlukan sesuatu dan adik-adik datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan di dalam doa, maka adik-adik meminta dari Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab doa adik-adik, asal keinginan adik-adik itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo adik-adik semua, apakah siap melakukan firman Tuhan? Pasti, adik-adik pasti siap melakukan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini. Nah, oleh sebab itu adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah hafal ayat firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Matius 5 ayat 6? Ayo, sudah hafal adik-adik semua? Ya, ayo kita hafal bersama-sama. Ayo, sama-sama bersama dengan adik-adik, yaitu Matius 5 ayat 6. Ayo kita sama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan dan ayat hafalan yang kita dengarkan hari ini. Semoga kita memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maka di akhir daripada firman Tuhan ini, kita akan berdoa kembali bersama-sama. Ayo adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, memberitakan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti bahwa yang berbahagia itu adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya setiap saat kami memiliki rasa lapar dan haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Terima kasih. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Sudah dong Kak Kisya. Luar biasa. Nah, kalau Kak Desi, bisa nggak sharing apa yang Kak Desi dapat?
dari firman Tuhan kita hari ini? Oh, tentu bisa dong Kak Kesya. Nah, Kak Desi bisa sharing hari ini tentang bahwa firman Tuhan kali ini itu mengajarkan kita untuk kita harus memiliki lapar dan haus akan kebenaran, Kak Kesya. Nah, contohnya kita memiliki kerinduan untuk hadir di ibadah Champion Kids misalnya. Nah, tapi bukan sekedar datang gitu aja, Kak. Oh, gitu. Tapi kita punya kerinduan untuk memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama, Kak Kesya, dengan keinginan yang besar. Oh gitu Kak. Nah berarti kayak kita lapar dan haus, terus kita cepet-cepet maunya makan sama minum ya Kak? Nah, betul. Biar kita cepet-cepet kenyang dan puas, kayak gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Nah, kita mau memiliki lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan ya, teman-teman. Oke teman-teman. Nah yuk kita kerjakan. Salah. Yuk kita lakukan. Enggak, tapi kamu selalu lupa rasanya loh. Mana? Rasa lapar dan haus akan kebenaran. Nggak apa-apa lah itu. Iya. Memiliki lapar dan haus. Diulang atau gimana? Boleh deh diulang. Nanti juga kamu dan bahwa tentang Iya. Iya, di situ kan terlibat ada dia memang. juga. Kak Desi bisa sharing apa? Ya, ulang. Nah, hari ini Kak Desi belajar dari situ aja. Jangan lupa. Hari ini Kak Desi belajar bahwa kita harus memiliki rasa lapar. Oke. Ya, oke. Kamu tanya dulu. Aku langsung Ulang ya, aja. ulang. 1, 2, 3. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Iya dong Kak Kesya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau Kak Desi bisa nggak sharing tentang firman Tuhan kita minggu ini? Bisa dong. Hari ini Kak Desi belajar bahwa kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, Kak Kesya. Nah, contohnya kita memiliki kerinduan untuk hadir di ibadah Champion Kids. Nah, tapi bukan sekedar hanya hadir aja Kak Kesya, tapi rindu banget nih ingin memuji Tuhan bersama-sama, ingin mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama dengan keinginan yang sangat besar, kerinduan yang sangat besar. Oh gitu Kak. Nah, seperti kita lapar dan haus, terus akhirnya kita pengen cepet-cepet makan sama minum ya Kak? Iya, betul sekali. Biar kita kenyang dan gak haus lagi. Oh gitu ya Kak? Iya. Nah, kita mau memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Oke, nah teman-teman, yuk kita lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya teman-teman. Siap. Oke deh. Sekarang kita mau mengerjakan Aktivitas. Yuk kita kerjakan. Shalom, aktivitas sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, aktivitas kita akan kuis bersama. Yeay. Oke, benar atau salah, kita perlu menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Pertanyaan kedua, benar atau salah, rasa lapar dan haus akan kebenaran akan hilang saat kita sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang ketiga, benar atau salah, kebutuhan rohani adalah kebutuhan akan kehadiran Tuhan untuk terus memimpin kehidupan kita. Oke, sekian aktivitas kita. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, ada pengumuman Kak Desi. Oh iya? Iya. Pengumuman Yuk, apa itu? kita mau lihat sama-sama videonya. Oke, siap. Info terupdate dari Champion Kids. Teman-teman, yuk gabung dalam acara Paskah kita pada tanggal 6 April 2024 jam 4 sore. Acara KKR Anak dengan tema Kebangkitan Yesus Mengubahkanku. Banyak acara seru yaitu Special Perform Armor of God, cerita spesial Paskah dari Tante Emma Ruslim disertai dengan Altar Call by Pastoral Team. Pastikan teman-teman hadir dan alami lawatan Tuhan. Demikian info terupdate dari Champion Kids. God bless you. See you. Nah, begitu teman-teman pengumumannya. Begitu Kak Desi. Oh iya Kak Jadi, Keisha.
teman-teman pastikan hadir ya di acara KKR Paskah Anak yang akan dilakukan tanggal berapa, Kak? Tanggal 6 April. Jangan lupa 6 April dicatat ya teman-teman. Yang hadir itu loh Kak, sekitar 100-an anak loh Kak. Banyak banget, pasti seru banget dong itu. Banget. Aduh nggak sabar banget. Iya makanya tuh Kak Kesya juga udah nggak sabar. Jadi teman-teman ikut ya. Siap Kak Kesya. Oke, ya ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.